tidak dosa ya, tidak dosa, bukan tidak berefek buruk. Tidak dosa ketika tidak memenuhi ajakan suami karena suaminya tidak peduli sama itu. Bukan gagal memenuhi nafkah. Jadi bukan memenuhi target nafkah, tetapi sama sekali tidak peduli. Maka itu sah. Tapi kadang-kadang kita perlu jangan. Suami bermasalah karena dia kebutuhannya tidak dipenuhi juga. Jadi, bukan menutup kemungkinan ketika perilaku satu sama lain itu buruk begitu ya, karena jangan-jangan kita yang kurang introspeksi, jangan kita yang belum memenuhi haknya. Jadi kan kita ini maunya loh ya, kita maunya itu kita dipenuhi haknya dulu sebelum melakukan kewajiban gitu. Tapi kan ada juga orang-orang yang memang hidupnya dikasih haknya aja dulu semuanya gitu ya. Kemudian baru kita minta kewajiban dia, itu bisa juga gitu. Jadi saya ingin berbicara, makanya ini kajian fikih munakah hari itu kadang-kadang perlu berbicara dengan orang-orang yang sudah menikah. Jadi karena itu bukan sesuatu yang sakit gitu ya, bukan sesuatu yang sakit. Jangan-jangan ketika seluruh kebutuhan suaminya itu dipenuhi, maka akan berubah. Misalnya gini, saya pernah mendapatkan cerita ini dari mana? Nah ini pokoknya riwayatnya ke Imam Zubair. Saya nggak tahu bagus banget itu siapa. Jadi ada seseorang datang ke Imam Zubair ya almarhum. Ini Kiai, ini istri saya buruk akhlak, suami saya buruk akhlak, ini saya perempuan, itu cuma. Kemudian Kiai Imam Zubair bilang, ini saja nih, Pak, biar berubah suaminya itu. Setiap malam coba senangkan suami, dan jangan berhenti hingga malam itu Anda mendapatkan jawaban bahwa suami itu ridho kepada Anda. Itu dilakukan selama 2 hari itu berapa selama. Jadi setiap malam itu istrinya ya bikin tempe yang bikin satu apa yang ada di dapur. Kemudian dibikin teh. Kemudian nanya, Mas, ridho tidak? Nah, suami tuh dengar pertanyaan begitu tuh berat sekali rasanya. Ridho. Gitu. Nah, kemudian hari kedua sama, hari ketiga sama, ketika itu terjadi terus, suami itu juga akan merasa, kok saya ini laki-laki sudah diperbuat baiki, dimintai terus ridhonya sama itu, tapi saya kok tidak memperdulikan, maka dia sedikit demi sedikit berubah. Berubah kemudian pada akhirnya perempuan tadi itu kembali ke Imam Alhamdulillah, suami saya sudah berubah. Oh gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi ada. Kalau kita itu ingin menimbulkan rasa cinta, maka kita perlu untuk menampakkan namanya badhil ihsan. Jadi penampakan. Jadi kita wujudkan di hadapan matanya bahwa kita ini ada juga begitu. Maka begitu nih, kalau sudut pandang fikih ya fikih sakot banget ya. Itu kalau nafkah ya beragam nafkah yang saya tolak gitu kan ya. Tapi ada juga yang punya pendekatan yang lain gitu kan. Dia galau, dia punya masalah beban, kemudian dia terlalu terbebani, dia lupa ada istri yang ada di sampingnya yang sedang menemani dia. Nah, kemudian terus sepertinya tidak tidur kecuali saya minta tidur. Saya tidak mau tidur kecuali malam ini sampai tidur. Padahal ya itu ditinggalkan, terus lama-lama dia laki-laki malu. Lama-lama dia malu, kemudian kembali dari tidur ini alhamdulillah bisa jadi seperti itu memang. Jadi mohon ada pertimbangan begitu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan Mas Arifino tentang
tentang sholat. Sholatnya laki-laki yang paling berpahala, paling tinggi pahala itu ada di masjid, gitu. Kemudian sholat yang paling berpahalanya si perempuan itu ada semakin dalam rumahnya ini semakin pahala. Nah kalau perempuan nyari semakin misalkan dari ruang tamu mundur ke ruang keluarga, sampai ruang rumah, pojok yang nggak kelihatan itu semakin hadisnya. Jadi kalau kalian ini begini, ini memang ada yang bilang bahwa laki-laki wajib berjamaah di masjid. Oke, kita lihat dari mazhab Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal begitu. Kebanyakan ya kawan-kawan yang tidak Ahmad itu mengatakan sholat wajib. Terus kalau kita katakan wajib, misalnya wajib itu kemudian kalau dia jamnya terlambat, apakah dia menjadi batal? Masalahnya gitu. Apakah nanti dia sholat nggak benar dong kalau wajib? Wajib, karena wajib itu memiliki istilah karena berbeda-beda di setiap ada. Alasannya juga bagus karena nanti dulu bahkan ketika perang itu masih suruh jamaah, masa kita damai nggak jamaah? Itu juga semangat yang baik, itu juga semangat. Kalau memang misalnya suami lagi di rumah kemudian tidak bisa, ya saya menghadiri Imam Syafi'i tidak apa-apa sholat di rumah. Tapi kalau mau nyari pahala paling gede ya si perempuan di rumah, kemudian laki-laki yang paling ya itu ucapan. Terima kasih Ustaz. Tapi ada yang bertanya tadi, ini sebenarnya ini ada Mas Indra ya. Ada Mas siapa ini? Ada Ferdia. Baik, saya benar. Ada yang bertanya bahwasanya bagaimana hukumnya jika seorang suami menyatakan tak sanggup menafkahi istri dalam masa iddah yang sedang melakukan proses. Ini apa namanya? Ini sebenarnya sudah kita bahas ya dalam talak. Jadi ada sebuah perbedaan, ada pendapat begini. Suami itu wajib, ada sebenarnya ya. Suami itu wajib memberikan nafkah kepada istri dalam masa iddah selama istrinya itu dalam masa iddah itu masih di rumah. Ada pendapat begitu. Nah, sekarang ini saya tanya kepada yang bertanya ini, saya tidak boleh saya tidak boleh menyampaikan itu ya. Ini di rumah nggak istrinya? Jangan istrinya keluar. Istrinya keluar. Kalau istrinya keluar rumah maka sudah tidak menjadi tanggungan suaminya. Ada pendapat yang berkata begitu. Tentu kalau saya bilang ada pendapat berkata begitu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa walaupun pokoknya dalam masa iddah, kemudian istrinya di rumah apapun enggak, tetap diberikan nafkah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa menafkahi istri dalam masa iddah, dalam proses cerai, kemudian suami tidak sanggup karena memang istrinya tidak berada di rumah, itu ada pendapat yang mengatakan begitu diperbolehkan. Ini diperbolehkan dalam kembali lagi kepada hukum fikih. Tapi kalau kembali kepada namanya fikih itu kan Islam fikih itu di dalam bahasa hadisnya itu Islam. Nanti juga ada ihsan. Kalau bisa ngasih kenapa tidak? Sebisanya saja. Tapi karena kalau di dalam masalah apa ini, kalau orang itu sudah mendekati cerai itu kadang repotnya begitu, karena pokoknya begitu sudah agak tidak begitu ya. Maka ada yang memang hukumnya tidak sanggup suami itu tidak apa-apa karena misalnya sudah pisah rumah, ini repot.
apalagi biasanya si istrinya yang keluar dari rumah suaminya. Nah itu saya Mas apa namanya, tidak boleh sebutkan namanya. Gitu ya. Nah, itu jawaban saya, itu jawaban. Ada yang akan boleh gitu. Tapi saya doakan mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita, dan mudah-mudahan yang kita tanyakan ini sedang dalam kondisi ekonomi yang baik. Kita doakan mudah-mudahan sabar dalam menjalani proses perkara yang kita lakukan. Kemudian ada lagi bertanya, saya pernah bertemu orang yang beranggapan bahwa kewajiban suami memberi nafkah itu ada batas waktunya sampai pensiun. Kemudian uang pensiunnya semua diberikan ke istri. Setelah itu orang tersebut tidak merasa lagi wajib. Jadi nafkah bagi suami itu wajib, bukan ada batas waktunya, tapi selama dia masih menjadi suami. Jadi itu kan kewajiban suami ya. Selama dia menyandang status sebagai suami, maka itu ya kewajiban dia, bukan hanya sampai pensiun saja gitu. Jadi uang pensiun terus dikasihkan ke semua ke istri. Setelah itu orang tersebut, saya kira tidak begitu, tidak begitu ya, bahwa kewajiban si suami itu bukan hanya sampai pensiun. Adapun kalau sudah pensiun tidak bisa menafkahi, kemudian dinafkahi ya mampunya, bukan enggak begitu bahasanya. Jadi bukan ada batas waktu tidak. Sampai pensiun tidak. Sekarang bagaimana kalau pensiunnya dini? Jadi dia pensiun dini, dia masih umur 40 atau umur 35 dia pensiun. Nah, nanti kan umur 35 atau 40 dia belum mau pensiun, terus dia tidak menafkahi istrinya, itu kan bahaya sekali. Ya. Bahaya sekali. Jadi saya kira tidak tepat ya perkataan bahwa nafkah istri itu ada batasnya. Selama suami itu menyandang nama suami, kemudian ingin ditaati istri, yaitu haknya dia ditaati istri, kewajibannya memberikan. Apabila memang sudah tidak kuat mampu untuk bekerja, sudah sepuh, nanti itu sebenarnya tinggal menunggu kiriman dari para anak. Kalau sudah tercukupi, bisa hidup, bisa nyaman, bisa rezeki dari Allah sambil nunggu kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dibilang itu sampai pensiun, itu saya kurang setuju. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, kodrat istri yang seringkali terlontar kata-kata yang kurang pantas, misalnya cemburu atau cemburunya Sayyidah Aisyah kepada Sayyidah Khadijah. Jawaban pertanyaannya adalah sejauh mana kita mentolerir perkataan istri semacam itu. Oke. Gini. Kita ini sebagai suami istri tidak maksud, ya, tidak maksud. Kita masih manusia, kita bukan nabi. Kita jadi kita tidak menjadi maksum gitu ya. Jadi kalau istri punya salah itu sebenarnya bagi saya itu khotok, jadi orang yang keliru, ya punya salah. Tetapi yang paling bagus ya yang bertobat, yang mau memperbaiki sama introspeksi. Jadi kalau kita mentolerir perkataan istri itu selama tidak sebuah perkataan yang itu berbahaya, yang diusung agama, misalnya perkataan itu sampai mentok kepada mendekati hal-hal yang nabrak rukun-rukun iman, nabrak rukun-rukun Islam, itu masih bisa kita tolerir begitu. Yang anggap aja itu sebagai sebuah dinamika kehidupan. Kalau saya jadi apalagi kalau istri cemburu itu kan tanda kalau
kalau dia itu cinta sama kita, kadang-kadang tanda cintanya itu juga tidak dalam bentuk yang menyenangkan gitu. Nah, itu ya sebenarnya jadi kita lihat makosid, kita lihat makosid. Kita boleh meminta istri itu ideal, tapi kadang-kadang kita juga perlu satu sambil introspeksi ini, misalnya gini, ada sebuah ilustrasi yang mama sampean itu ya mbok seperti siapa namanya Sayyidah Aisyah begitu loh, ada seperti Sayyidah Khadijah misalnya, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu sabar sekali, mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi isinya bisa nanya begini, lah iya Pak sampai itu sama Nabi Muhammad masih jauh sekali kok. Jadi misalnya, jadi kadang kita ini menuntutnya kepada istri itu juga tinggi gitu, sedangkan kita ini kadang-kadang itu menuntutnya luar biasa kan, minta menuntutnya seperti Sayyidah Khadijah itu, sedangkan kita sendiri sama Nabi Muhammad begitu begitu jauhnya begitu jauhnya. Nah jadi kita ini kadang-kadang perlu sabar sama itu. Kalau tidak sampai hal perkataan istri itu kita tabarin selama dia itu tidak sampai membuat Allah itu murka. Kalau itu kita harus kalau yang perkataannya membuat Allah itu murka kita harus. Karena pokoknya kita ini masih sabar sama kita yang masih punya kekurangan. Kita sabar, dia punya kekurangan sebagaimana dia juga punya kekurangan. Tapi selama itu perkataan tidak sampai membuat Allah murka. Itu menurut saya, Mas, yang tidak bisa disebutkan. Kemudian ada pertanyaan lagi. Satu, bagaimana tahapan yang harus dilakukan bagi seorang suami jika ingin berpoligami? Ini kan bahasan yang dalam. Yang kedua, seorang suami yang berpoligami dan sudah bilang kepada istri, tapi istri tidak setuju dan jadi agak marah juga. Bagaimana sebaiknya sikap suami selanjutnya? Bapak gimana ya diterima? Didengarkan. Awal bersabar menunggu istri berpoligami tidak jadi berpoligami karena tidak atau menikah. Nah kita harus setuju untuk bisa pengaturan istri super cepat. Ini ada pertanyaan. Ini bagaimanapun Anda siapapun yang ada di sini yang tidak suka poligami, ya. Kita tidak boleh menafikan bahwa Nabi itu adalah seorang yang berpoligami. Itu adalah bagian dari syariat. Jadi saya akan membahas ini karena saya harus membahas sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang dibolehkan lakukan saya tidak, itu berbahaya. Oke. Bagaimana tahapan yang harus dilakukan bagi seorang suami jika ingin berpoligami? Ini pertanyaan sebenarnya kurang pas, karena saya sendiri sering mati, jadi saya nggak ngerti tahapan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau memang ditanya bagaimana tahapannya, ya sebaiknya paling bagus dia itu dikomunikasikan kepada istri. Waktu itu saya di dalam membahas poligami itu membahas hukum nikah. Hukum nikah itu saya lebih sepakat pada hukum nikah yang diusung oleh atau diambil pendapatnya oleh Imam Ahmad. Ada hukum nikah itu yang wajib, ada hukum nikah itu yang mandub, ya sunnah lah bahasa ketiga. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, ini hukum nikah pertama sama nikah kedua itu juga bisa berbeda. Misalnya ini ada satu orang khawatir zina, misalnya khawatir zina. Kemudian dia menikah menjadi wajib. Nah, tapi karena kekhawatiran sudah dihentikan oleh satu istri, maka nikah istrinya yang kedua, dan dia misalnya gini, dia sudah cukup dengan istri satu, tapi kalau bisa sih nambah, gitu. Maka hukum kedua, hukum menambah istri kedua belum tentu juga wajib, ya, jadi juga hukumnya sunnah saja. Hukumnya sunnah saja. Tapi kalau orang mau silahkan. Tapi kalau hukum fikihnya saya sudah dicetak nih. Nah, sehingga nanti tambah lagi, kalau dia mau beristri ketiga, itu juga belum tentu wajib juga. Bisa jadi yang ini turun. Ternyata dia kuatnya hanya memberi nafkah atau kekuatan memberi nafkah, tanggung jawab, mendidik anaknya dua sekali. Itu hanya kuat 2. Kemudian dia memaksakan 4, terusan memaksakan 4 atau 3. Nah yang ketiga ini menjadi muskil. Kemudian ada lagi misalnya, ini kan dia nikah keempat.
Ustaz, kita kan bertawakal. Oh ya ngerti, saya ngerti. Jadi saya ngerti. Kenapa kok kita takut berpoligami? Kan kita tawakal hati dulu. Kita harus tahu ya, kita harus tahu bahwasanya agama kita ini bukan hanya tentang tawakal, tapi juga ada sabar gitu ya. Ada sabar, ada ridho, ada banyak gitu. Jadi bukan hanya tentang tawakal, karena tawakal itu dimaknai agak sembrono gitu. Nah, jadi bagi kalau tahapan yang dilakukan, kalau yang berpoligami itu hendaknya dimusyawarahkan, dipikir dulu. Paling bagus adalah istikharah, paling bagus istikharah, bukan bukan dengan nafsu, jadi tidak istikharah sholat malam, rakaat, kemudian minta doa, ya Allah kalau saya ini nggak cukup dengan satu misalnya karena syahwatnya berlebih. Dan itu Allah buat seperti itu, kemudian ingin berpoligami. Ini saya ini khawatir terjebak kebencian karena saya tidak cukup. Nah, istikharah paling bagus. Tahapan yang dilakukan adalah istikharah. Yang kedua, kalau istri belum setuju dan jadi agak marah juga, sebaiknya sikap suami bagaimana? Lihat, kalau memang istikharahnya itu bagus, kemudian dorongan syahwatnya besar, sehingga kalau kita tidak tidak berpoligami terus kita terjebak dalam sesuatu yang haram, maka itu bagi kita haram tidak poligami. Ya tinggal milih aja. Allah mau turunkan syahwat kita gitu ya atau berpoligami. Gitu. Karena ayatnya begini. Saya tuh kemarin disindir sama kiai saya. Isran, kamu istrinya berapa? Karena beliau istrinya lebih dari satu. Nah, ini satu. Istri itu kalau satu itu niatnya haruslah wa in khiftum alla ta'dilu. Tapi kalau kamu beristri satu ini niatnya bukan karena yang rezeki saya itu cuma satu, enggak, ya karena takut tidak. Itu Qur'ani bang. Ya. Kemudian ada yang misalnya lebih dari, nah kalau kamu kuat tambah kan. Nah, tapi kalau kamu masih satu, saya masih satu kayak ini masih satu nih, ini satu sudah ada habis kayak. Nah ini kemudian dia bilang pokoknya kalau hanya satu itu niatnya harus ditata supaya tidak ada karena itu. Nah kalau kamu sudah memang tidak cukup satu, wala takhafun jangan kamu takut para istri, para ini, dan kamu harus takut kepada saya. Takut kepada saya harus lebih kencang. Jangan-jangan nanti kamu jajan di luar, nanti kamu digoda sama reuni-reuni yang tidak jelas itu, kemudian sehingga kamu terjebak kepada perzinahan. Bagaimana? Nah, ini bagian khusus ya, bagian khusus untuk orang-orang yang sahabat berlebih, gitu ya. Ya kalau masih cukup dengan satu, masih bersabar ya. Baik. Yang penting kita tanya. Ustaz mau tanya Ustaz, betul? Ini baik, silakan. Saudara saya kedengarannya. Kenapa? Saudara saya kedengaran Ustaz. Kedengaran. Halo. Ya silakan. Ya, saya mau bertanya Ustaz terkait tadi namanya sholat istikharah. Nah ini misalkan saya lagi ada mau keputusan bisnis yang sangat penting, sehingga saya bingung dan harus istikharah. Nah sebenarnya jawaban atas istikharah itu bentuknya kayak gimana? Karena sepanjang saya istikharah selama hidup saya nggak ada patokan yang clear, kayak kan Allah nggak memberikan jawaban langsung dari beliau sendiri, tapi saya nggak tahu patokannya itu sebenarnya apa, bahwa itu adalah jawaban atas istikharah saya. Iya, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Terima siapa? Saya Andika. Kenapa? Andika, ya, dengan Mas Andika ya. Jadi Mas Andika istikharah itu menurut pengalaman organisasi istikharah gitu ya. Kalau saya itu tidak terlalu istikharah kan orang. Jadi istikharah itu bisa berupa mimpi yang baik gitu ya. Satu, kemudian yang kedua, istikharah itu kadang pemantapan hati.
Nah, ada juga istikharah yang ketiga, itu jadi kita minta tolong kepada ahli kita. Jadi orang kayak saya ini pilihannya ketiga. Jadi, saya pernah bukan pernah ya, saya dititipkan oleh ayah saya kepada seorang kiai yang nggak viral, gitu. Kayaknya nggak viral ya, orang juga kadang-kadang tidak tahu gitu ya, kayak tahu di pelosok sana itu kalau istikharah cepat gitu. Jadi datang kemudian istikharah. Kenapa saya bilang ini ahli istikharah? Ini bukan, saya yakin sekali bukan dukun, karena kalau dukun itu nggak mau sholat ya. Beliau ini khatam Quran 3 hari sekali, kemudian apa namanya ibadahnya bagus, menjauh halal haramnya itu jelas, sudah dihindarkan, baguslah agamanya saya. Maka bisa juga ditanyakan kepada orang seperti ini, Mas Andika. Kalau soal punya orang seperti ini, itu bisa ditanyakan, gitu, ditanyakan. Minta istikharah kepada orang yang punya keahlian atau diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau cukup dengan pemantapan hatinya Mas Andika, kemudian ini saya dipermudah dari yang sebelah sini, maka bisa. Jadi ada beda mimpi, kemudian yang kedua itu apa namanya ketetapan hati, bisa juga ditanyakan kepada orang yang ahli istikharah. Monggo punya link yang mana, jika punya kemampuan mana, silakan dipilih dan dipilih. Kecuali kalau mantap semuanya, saya itu sudah nggak ada, sudah mantap, itu mungkin bisa ambil opsi ketiga. Begitu jawaban saya, Mas Andika. Ya, saya juga kalau saya ahli istikharah, mungkin saya tanya, itu istikharah tentang apa? Tapi saya sendiri bukan ahlinya, saya juga bertanya kepada orang lain, keputusan besar saya di pondok, ada saya istikharah. Baik, Mas Andika, jadi mudah-mudahan bisa segera mendapatkan jawaban atau mendapatkan kesempatan. Saya lanjutkan kepada salah seorang yang di Zoom, chat ya. Oh, ini everyone, berarti semuanya bisa baca. Ada case di mana seorang suami terlibat kasus narkoba hingga benar-benar menguras harta dan tidak menafkahi keluarganya. Apakah boleh sang istri minta cerai ataukah ada batasan toleransi sang istri boleh dibuka dari cerai? Pertama saya ingin bilang bahwasanya cerai itu tidak ada orang yang suka. Dia buat yang bertanya, tidak ada orang suka, Jadi Allah sendiri tidak suka perceraian, kita sendiri itu tidak suka perceraian. Kalau memang masih ada bisa direhabilitasi bersama-sama, itu sebaiknya direhabilitasi, karena cerai itu akan menimbulkan trauma luar biasa, baik si istri maupun si suami. Tapi kalau pertanyaan ini, boleh tidak sang istri meminta cerai? Kami tidak dinafkahi, boleh. Dalam sifat taklik ini boleh, karena apalagi istri tidak kerja, kemudian dia nggak ada yang ngurus, itu juga kasihan, karena dulu sudah menjadi sebuah kewajiban suami itu menafkahi. Kalau ada nafkahi itu bisa mengajukan cerai, ini sudah sepakat di mana-mana. Atau adakah batasan waktu toleransi sang istri baru diperbolehkan untuk belajar? Sebenarnya tidak bisa langsung. Kalau di sifat taklik itu tidak dinafkahi berapa bulan, saya nggak hafal sih. Sifat taklik itu kalau nggak salah sekitar 2-3 bulan, itu nggak dinafkahi berturut-turut 2 bulan gitu. Itu bisa istri mengajukan gugatan cerai, kemudian membawa materai sekitar 10.000 ya. 10.000. Nah, 10.000 materai dia bawa ke pengadilan agama, dia bisa mengajukan cerai dari suami. Ini masalah narkoba ini, kemudian kita dibebaskan dari. Lalu bagaimana jika sang istri sudah meminta cerai, namun suami tidak mau menceraikan? Ini sudah diatur di dalam sirot taklik. Ketika kita menikah itu, setelah selesai akad itu ada sebuah kesepakatan antara, ini kalau nikahnya ya di laut KUA ya, kalau nikahnya di laut KUA saya nggak ikut kita. Kalau nikahnya di laut KUA itu biasanya sang suami itu akan membacakan sirot taklik. Jadi sirot taklik itu menggantungkan akadnya, apabila saya tidak menafkahi istri 2 bulan secara berturut-turut, maka dia boleh untuk mengajukan gugat cerai, dan hanya dengan membawa materai 10.000, kemudian dia mengajukan gugat, maka jatuhlah talak saya satu dirinya. Nah, itu kalau mau klausul itu diaktifkan sebenarnya bisa.
Walaupun suami tidak mau menceraikan karena suami dulu kalau nikahnya lewat KUA dia pasti ngomong sirah. Itu bisa diaktifkan kalau boleh. Ini jawaban saya. Kemudian ada pertanyaan, oh ini jawabannya, anak sudah mulai rewel. Oke, baik ini baik. Nah, begitu. Mohon maaf Gus, ya, Ya. kita udah di akhir nih. Waktunya sudah 30 di kasih. Baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Gitu, pertanyaannya. Saya di sini ingin menjadi khotim ya. Jadi saya itu lebih suka yang begini, menjadi khotim. Kalau saya merasa ada kekurangan di dalam dalil, mungkin saya tidak kuat. Kemudian ada pendapat saya yang mungkin Anda tahu itu berbeda, maka silakan langsung saja tegur saya. Kemudian bisa dicek karena sebenarnya saya niatkan saya ingin membantu Anda untuk menyampaikan pendapat ayat Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pendapat para ulama, sehingga kita ini kalau mau kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu kita perlu makhluk apa yang sendiri. Maka saya tidak masalah yang memberikan saya masukan, saya akan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jasa pada khususan atas kesediaannya ngisi materi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita semua. Sebelum saya akhiri, saya pengen ingatkan kembali, insya Allah setiap Jumat malam kita adakan kajian. Untuk pekan ini kajian fikih munakahat, insya Allah akan dipervisi oleh Gus Yusron. Pekan depan pengajian ulumul Quran oleh Ustadz Matin, dan pekan depan lagi kajian tasawuf Bidayatul Hidayah oleh Ustadz Zamzami. Selain itu setiap Jumat pagi juga ada talaqi Al-Quran di Depok bersama Ustadz Zamzami. Mungkin itu aja dari saya. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfaran salawat, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Jam 40. Untung yang nggak 2 jam mati itu langsung.